Tak ku tahu kan hari esok, namun langkah ku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa beribadah kembali kepada Tuhan walaupun di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita memulai ibadah kita dengan menyerahkan seluruh hadirat kita kepada Tuhan dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Mari kita puji muliakan Tuhan dengan nyanyian rohani nomor 16 ayat 1 sampai 2. Suci, suci, suci. Pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita dengan mengucapkan doa pengakuan. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu
demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kasih oleh Tuhan, firman penyegar iman kita pada hari ini adalah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita muliakan Tuhan dengan nyanyian rohani nomor 40 ayat 1 tambah ayat 3, kasih Allah amat besar. Responsoria dari Mazmur pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kita akan membacanya secara bersaut-sautan. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa.
Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Kita sama-sama. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Gloria Patri. Sebagaimana semua orang percaya di seluruh dunia ini, marilah kita mengaku iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam epistel firman Tuhan untuk minggu ini dari Filipi pasal 3 ayat 4b sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya,
dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu dan telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan: aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita masuk dalam warta jemaat. Pimpinan jemaat, the speaker, majelis mengucapkan selamat beribadah bagi kita semua jemaat, walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing. Diharapkan tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan cepat memulihkan Indonesia dan dunia dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kita dapat kembali beribadah di rumah Tuhan secara bersama-sama. Shalom. Pelayan ibadah untuk minggu depan tanggal 25 Oktober 2020, liturgis Bapak the Speaker Peslaban, pengkhotbah Ibu Pendeta M. Buru Hasibuan, dosepat Bapak the Speaker Bis Turus, singers Bapak the Speaker Bis Matupang, Bapak El Luban Tobing, pemusik Canta Tobing, kameramen dan editing Bapak J. Kultum. Kita masuk untuk berita sepekan hari ini, Minggu tanggal 18 Oktober 2020. Kita akan mempersembahkan persembahan sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua, hal pengumpulan persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur. Setiap persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantarkan ke gereja pada hari Minggu sampai hari Kamis, dibuat dalam amplop disertai catatan penjelasannya. Demikian juga perpuluhan dan ucapan syukur dapat diantarkan ke gereja bersamaan dengan persembahannya. Persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur ini akan dibuletinkan setiap minggu. Tuhan memberkati semua jemaat. Pelatihan musik gereja pada hari ini Minggu 18 Oktober 2020 di gereja sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan pelatih. Yang berulang tahun untuk minggu ini tanggal 18 sampai tanggal 24 Oktober 2020, Esika Sitorus, Yunis Matupang Boruta Barat, Chelsea Risma Tobing, Renhat Merpaung, Bapak DH Pakpahan, Chandra Raja Tobing, Gavin Naipaho, Deborah Ginting, dan Ibu Nyonya Panjaitan Borsi Hombing. Pimpinan dan semua jemaat Gemi Prata Kuala Bekala menyampaikan selamat ulang tahun dan semoga panjang umur. Tuhan memberkati kesehatan, sukses dalam studi atau pekerjaan, serta makin teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mengenai persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur dapat kita perhatikan dalam buletin kita. Terima kasih atas semua persembahan-persembahan yang telah diberikan untuk Tuhan, baik persembahan ibadah minggu, persepuluhan dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaan kita, memberikan hasil yang berlipat kali ganda. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan ibadah kita dengan mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari pengumpulan persembahan kita pada hari ini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita menyanyikan Mohon Tuhan Memberkati.
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mengucapkan puji syukur kepadamu atas penyertaan-Mu, pengasihan-Mu, tuntunan-Mu buat kami, hingga kami masih Tuhan perbolehkan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu pada saat ini. Walaupun Tuhan, ibadah kami ini masih kami lakukan di rumah kami masing-masing bersama suami, istri, anak, bahkan saudara, berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidaklah mengurangi berkat Tuhan yang selalu kami dapatkan. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, mungkin pada saat ini, pada pagi hari ini, belum semua jemaat-Mu dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, karena mungkin dalam keadaan sakit penyakit, ada urusan atau pekerjaan yang harus dikerjakan sesuai dengan aturan daripada pekerjaannya. Berikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, sehingga untuk minggu-minggu yang akan datang seluruh jemaat-Mu dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyerahkan seluruh sukacitanya, menyerahkan seluruh pergumulannya kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada seluruh jemaat-Mu. Buat saudara-saudara kami yang mungkin berhalangan karena pekerjaan, karena Tuhan tetap mengasihi, menjagai mereka di dalam pekerjaan mereka, sehingga melakukan pekerjaannya mereka bersukacita, sehingga apa yang mereka dapatkan dari hasil pekerjaannya membawa sukacita di tengah-tengah keluarganya dan dapat dipakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, semuanya yang kami dapatkan hingga pada pagi hari ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena jasa kami, pemberian kami kepada Tuhan, tetapi karena kasih semata dari Tuhan, sehingga Tuhan memberikan yang terbaik buat kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah mulai kebaktian kami ini dengan bersaat teduh, penyerahan diri kepada Tuhan, supaya Tuhan memimpin semua yang bertugas dalam pelayanan ini. Kami juga sudah bernyanyi, sudah bermazmur, juga sudah berepistil ya Bapa. Dan pada saat ini kami semuanya meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan lewat dua syafaat kami ini. Tetapi sebelum kami memohon, meminta kepada Tuhan apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami minta ampun kepada Tuhan, karena Tuhan mengampuni kami, menghapuskan segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, terutama dosa yang kami sengaja terhadap diri kami sendiri, terhadap suami istri kami, terhadap anak-anak kami, terhadap tetangga kami, terhadap orang lain, sehingga berkat Tuhan akan tetap mengalir kepada kami. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berdoa secara umum kepada seluruh jemaat-Mu Gemi Prata Kuala Bekala. Tuhanlah yang menumbuhkan iman percaya daripada jemaat-Mu, menyerahkan diri kepada Tuhan, sehingga apapun
tantangan, hambatan, godaan, pergumulan daripada jemaat-Mu, akan Tuhan berikan yang terbaik dalam kehidupannya ketika seluruh jemaat-Mu menyerahkan diri kepada Tuhan dan tetap setia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada pekerjaan daripada jemaat-Mu. Kami tidak tahu Bapa apa seluruh pekerjaan daripada jemaat-Mu, tetapi pekerjaan apapun yang kami kerjakan, kalau itu seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan ajaran Tuhan, Tuhan akan memberkati sehingga kami tetap melakukan penuh dengan sukacita dan kami akan merasakan hasil daripada pekerjaan kami karena Tuhan memberkatinya. Dapat kami gunakan di dalam kehidupan kami, keperluan rumah tangga kami, keperluan daripada anak-anak kami dalam pendidikan dan juga dalam seluruh yang kami gunakan di dalam rumah tangga kami ya Bapa. Kami juga berdoa kepada seluruh anak kami yang masih balita, yang masih kecil, yang masih remaja, dan juga yang masih menginjak dewasa, terutama yang menjadi tanggung jawab kami sebagai orang tuanya. Berkati mereka, berikan kepada mereka kemauan untuk berusaha, kemauan untuk belajar, kemauan untuk bagaimana mereka supaya sukses di kemudian hari. Jauhkan mereka dari pergaulan bebas, pemakaian obat-obat terlarang, sehingga anak kami menjadi anak-anak yang dapat kami banggakan di kemudian hari dan juga seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Demikian juga anak kami yang mungkin pada saat ini mencari pekerjaan. Tunjukkan Tuhan pekerjaan yang bisa dikerjakan, yang dapat membahagiakan anak kami dan juga dapat membahagiakan orang tuanya. Demikian juga kami berdoa kepada anak kami yang mungkin mencari jodoh ya Bapa. Tunjukkan jodoh yang sepadan, yang seiman, sehingga ketika mereka melanjut untuk jenjang pernikahan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik lagi di dalam keluarganya. Tuhan, kami juga berdoa kepada seluruh jemaat di GMI Prata Kuala Bekala ini yang berulang tahun, yaitu Jessica Sitorus, Nyonya Simatupang Boru Tabarat, Selsi Risma Tobing, Reinhard Marpaung, DH Pak Pahan, Chandra Raja Tobing, Gepin Nebaho, Deborah Ginting, dan Nyonya Panjaitan Boru Sihombing. Tuhan sudah memberikan umur kepada mereka. Pada saat ini Tuhan menambahkan lagi umur kepada saudara-saudara kami. Itu karena berkat Tuhan, berkat tuntunan Tuhan kepada saudara-saudara kami, sehingga mereka bisa merasakan sukacita hingga pada saat ini. Berkatilah Tuhan seluruh saudara-saudara kami yang berulang tahun, sehingga mereka semakin bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan menjagai seluruh organ tubuh daripada saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa kepada jemaat-Mu yang sakit hingga pada saat ini, yaitu Bapak E. Munti, Bapak L. Padang, Ibu mertua Bapak K. Lumban Batu, dan Bapak Harepa. Tuhan, dari beberapa jemaat-Mu ini yang sudah menahun mengalami sakit penyakit, hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan. Hanya Tuhan yang memberikan petunjuk apa yang bisa dimakan, apa yang bisa diminum, siapa yang mengobati, sehingga penyakit daripada saudara-saudara kami ini akan lekas disembuhkan, karena Tuhan yang menyembuhkan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya ketika saudara-saudari kami ini selalu berseru kepada Tuhan, minta kesembuhan dari Tuhan, pasti Tuhan akan menyembuhkan lewat obat, makanan, dan minuman yang dikonsumsinya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa kepada bangsa negara kami ini, di mana pada saat ini masih merajalela virus di dunia ini ya Bapa. Demikian juga di Indonesia, lebih terkhusus di kota Medan ini ya Bapa. Tuhan, pemerintah sudah berupaya untuk bagaimana supaya virus ini bisa terhindar dari negara kami. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang memberikan kesehatan, Tuhanlah yang memberikan kepintaran, Tuhanlah yang memberikan kerjasama yang baik bagi pimpinan negara kami ini, sehingga virus corona ini segera terlepas daripada negara kami ini, sehingga kami dapat beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa kepada keluarga Inang Pendeta Bapak Gultom dan anaknya Angel yang kecil ya Bapa. Tuhan masih mengizinkan keluarga ini memimpin jemaat-Mu pada saat ini. Pasti keluarga ini mau untuk melayani kami di tempat ini. Keluarga ini pasti bersukacita melayani kami di tempat ini, sehingga dengan pelayanan daripada Inang Pendeta kami beserta dengan bantuan kerja keras daripada Bapak J. Gultom, kebaktian kami ini terlaksana dengan baik. Berkati keluarga ini, berikan kesehatan, tambahkan rezeki, berikan pertumbuhan yang sempurna kepada anaknya, sekolahnya, dan masa depannya, sehingga keluarga ini semakin bersuka cita lagi untuk melayani jemaat-Mu di Gemi Eprata Kuala Lokala ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Persembahan minggu, persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan yang sudah diberikan oleh jemaat-Mu, berkatilah itu ya Bapa, sehingga menjadi persembahan yang harum, yang bisa dipakai khususnya di gereja Gemi Eprata Kuala Lokala ini untuk membangun iman percaya jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang ditaburkan oleh Inang Pendeta Embor Hasibuan STH pada pagi hari ini. Berkati seluruh organ tubuh daripada Inang Pendeta kami ini, sehingga dapat membacakan sebagian firman Tuhan dan juga menyampaikan dengan baik di tengah-tengah jemaat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi nomor 197 ayat 1 dan 2, kalau serta Tuhan. Kalau serta Tuhan, kita hendak jalan, terang firman-Nya bercahayalah. Kalau kita patuh, Tuhan
jalan bergumul akan Yesus, berharap dan turut. Untuk bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita merendahkan hati kita. Bapak Ibu yang kasih, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, hari ini kami masih mendapatkan kesempatan untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami boleh beribadah bersama dengan seluruh keluarga kami. Dan saat ini kami akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami renungkan bersama boleh kami hidupi di dalam hidup kami dan membuat kami menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua Bapak Ibu yang kekasih. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-46. Saya akan membaca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap yang lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perumpamaan yang kita baca ini adalah perumpamaan yang menyindir para pemimpin agama Israel dan juga orang-orang Farisi pada waktu itu. Bapak Ibu yang kekasih, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan para imam adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengurus
umat Tuhan. Apakah umat Tuhan akan berbuah lebat di dalam teladannya? Ataukah menjadi kering dan mati karena pemberontakannya kepada Tuhan? Ternyata bukan saja mereka membuat umat Tuhan kering dan mati, tetapi mereka juga membinasakan setiap orang yang Tuhan utus untuk memperingatkan mereka. Dan peristiwa ini Bapak Ibu yang kekasih tidak hanya terjadi pada masa itu, bahkan di dunia sekarang yang penuh dengan kecanggihan, kehebatan, bahkan kemampuan manusia berpikir, ada banyak umat Tuhan yang memperlakukan para hamba Tuhan dengan sesuka hati. Dari nas firman Tuhan ini Bapak Ibu yang kekasih, kita mau belajar apa yang harus kita lakukan lewat nas firman Tuhan ini, supaya kita tidak dibinasakan oleh Tuhan. Dari nas firman Tuhan ini kita mau belajar yang pertama, bahwa Israel ingin menjadi penguasa milik Tuhan. Mereka ingin menjadi penguasa. Dari perumpamaan ini Bapak Ibu yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kita dapat melihat bahwa Israel mendapatkan hak istimewa dari Allah, yaitu dengan menyewakan kebun anggurnya kepada mereka. Namun Israel gagal menjadi penyewa kebun anggur. Bapak Ibu yang kekasih, kegagalan Israel bukan saja karena mereka gagal berbuah. Kegagalannya bukan mereka tidak bisa berbuah, tetapi mereka berusaha memiliki apa yang seharusnya mereka tidak miliki. Ingin berkuasa, ada ketamakan, ingin memiliki yang bukan miliknya. Ketamakan itu membuat mereka melakukan hal yang tidak harusnya mereka lakukan, Bapak Ibu yang kekasih. Ketamakan mereka menjadikan mereka menjadi orang yang jahat. Dan itu yang sering terjadi di kumpulan-kumpulan orang-orang percaya, Bapak Ibu yang kekasih. Agama menjadi topeng bagi banyak orang. Ibadah hanya sebagai momen atau kesempatan untuk mengambil keuntungan. Ada banyak orang yang melakukan itu. Ingin menjadi penguasa atas milik Tuhan. Mereka dengan kejam karena keinginan mereka, karena kejahatan mereka, membunuh utusan yang Tuhan utus bagi mereka. Kalau mungkin zaman sekarang enggak membunuh ya Bapak Ibu yang kekasih. Penolakan. Apalagi sekarang setelah konferensi tahunan ada penempatan baru, ada jemaat-jemaat yang menolak hamba Tuhan. Masalah hamba Tuhannya baik atau tidak baik itu urusan Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan sudah memilihnya dan mengutusnya untuk melayani. Tapi ada banyak orang karena kerakusannya menolak para hamba Tuhan. Mereka marah kepada Tuhan, tetapi melampiaskan kemarahannya kepada orang-orang yang membawa nama Tuhan. Mereka melampiaskan kemarahannya kepada orang yang diutus oleh Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, inilah yang Tuhan Yesus ingin nyatakan melalui perumpamaan ini. Para pemimpin agama orang-orang Israel itu seperti penggarap kebun anggur yang jahat. Mengapa mereka membenci Tuhan yang memiliki kebun anggur itu? Di dalam ayat 38 dikatakan, tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Dikatakan bahwa mereka ingin menguasai, membunuh anaknya supaya menjadi pewaris.
Mereka, Bapak Ibu yang kekasih, menolak otoritas Tuhan yang memiliki kebun anggur itu. Mereka ingin menjadi penguasa penuh. Mereka tidak mau memberikan kebun anggur itu kepada yang berhak, yaitu Sang Tuan yang empunya, maupun anak dari Sang Tuan yang akan menjadi pewaris. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih. Bangsa Israel, orang Israel itu ingin menguasai, padahal sudah diberikan kemudahan, sudah diberikan kesempatan untuk hidup, menghasilkan buah. Tapi bukan hanya tidak menghasilkan buah, bahkan ingin berkuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih, Israel melewatkan kesempatan kedua yang Tuhan berikan bagi mereka. Saat Tuhan mengutus para nabi untuk mengingatkan Israel, tetapi nabi-nabi itu diabaikan. Nabi-nabi itu dihina, disiksa, bahkan dibunuh. Itu dalam pembacaan kita ayat 35 sampai ayat 36 tadi. Mereka membunuh setiap orang yang diutus oleh Sang Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan tetap penuh dengan belas kasih. Walaupun utusan yang pertama, utusan yang kedua, mereka perlakukan dengan tidak baik, bahkan mereka bunuh, Tuhan itu penuh belas kasih. Dia masih memberikan kesempatan kepada umatnya. Kesempatan bukan hanya kesempatan kedua, bahkan kesempatan yang sangat mulia, kesempatan yang paling agung, besar. Apa itu? Yesus Kristus. Yesus Kristus dikirim datang ke dalam dunia, memanggil mereka kembali, tetapi mereka juga tidak berubah. Mereka malah membunuh Yesus, merencanakan rancangan jahat. Bapak Ibu yang kekasih, ketika anugerah terbesar ini mereka abaikan dan hina, maka murka Tuhan Allah menjadi genap dan mereka akan habis dibuang olehnya, seperti dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-37 ini. Allah katakan, kalau anakku kuutus pastilah mereka segani, tetapi ternyata tidak. Justru mereka semakin menggila dan semakin mengganas. Ada banyak orang dalam perjalanan kehidupan kita ini, Bapak Ibu yang kekasih, orang-orang Kristen yang katanya percaya kepada Allah, diberikan kesempatan hidup, diberikan waktu yang panjang untuk menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Bukan hanya berbuah, tapi melakukan kebaikan pun tidak, menghasilkan buah tidak, kejahatan yang lebih besar justru dilakukan, mengabaikan apa yang Tuhan perintahkan. Sering sekali manusia, bahkan kita, diberikan kesempatan tapi tidak memakai dan tidak mempergunakan kesempatan dengan baik. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, mari kita belajar lewat perumpamaan ini dan kita menyadari bahwa Allah begitu mengasihi kita hingga Ia menyediakan segala sesuatu dalam hidup kita, bahkan Ia memberikan kesempatan yang besar bagi kita untuk kita boleh menikmati hidup. Pakailah kesempatan dengan baik dalam persekutuan, tidak memikirkan hal-hal yang negatif, tidak memikirkan hal-hal yang jahat untuk dilakukan, tetapi berpikirlah, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan, berikan buah yang terbaik kepadanya. Selagi aku masih hidup, diberikan kesehatan, mari Bapak Ibu yang kekasih, pergunakan kesempatan ini dengan baik. Biarlah firman Tuhan ini Bapak Ibu yang kekasih boleh kita renungkan bersama.
sehingga kita tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kalau hari ini Tuhan masih tetap memberikan kesempatan ini kepada kami. Memberikan kesempatan untuk kami dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Memberikan kesempatan mulut kami memuji memuliakan Engkau. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk berkarya, menghasilkan buah dalam hidup ini. Dan biarlah kami boleh memakai berkat anugerah-Mu yang besar ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan terus memberkati kami di dalam hidup kami, memberkati seluruh jemaat-Mu dalam perjalanan hidup keluarga, dalam setiap pekerjaan, dalam masa pendidikan anak-anak yang Tuhan percayakan, dalam pertumbuhan fisik secara jasmani maupun rohani dari anak-anak yang Tuhan percayakan bagi seluruh umat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam perjalanan hidup kami. Bahkan dalam setiap pergumulan hidup yang harus kami hadapi. Tuhan akan memampukan kami, Tuhan akan menguatkan kami, sehingga tidak satupun di antara kami lari dari jalan kebenaran firman-Mu ya Allah, karena persoalan-persoalan hidup yang menimpa kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya kepada-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita telah bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita memakai kesempatan kedua yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita boleh menikmati berkat dan anugerah yang daripadanya. Mari kita bernyanyi kepada Allah, beri puji. Marilah kita menerima berkat dan anugerah yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semuanya.